Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Junes Pertama, NPM 22351089. Kelas 4A. Di sini saya akan membuat video tugas pengganti asepsi pertemuan 7, yang dimana materi pertemuan 7 tentang paket laser konfigurasi pengamatan IPv6 versi infrastruktur. IPv6 adalah versi terbaru dari protokol internet yang dirancang untuk menggantikan IPv4 atau internet protokol versi 4. IPv4 telah menjadi dasar komunikasi internet sejak 1983. Namun dengan pertumbuhan pesat perangkat yang terhubung ke internet, alamat IPv4 32 bit yang berjumlah sekitar 4,3 miliar menjadi tidak mencukupi. IPv6 dikembangkan oleh Internet Engineering Task Force atau IETF. Untuk mengatasi keterbatasan ini dan menyediakan ruang alamat yang lebih besar, alamat IPv6 menggunakan panjang 128 bit yang memungkinkan untuk mendukung sekitar 3,4 kali 10 di 38 atau 340 anisilion alamat unik. Ini berarti setiap perangkat di dunia bisa mendapatkan alamat unik dengan ruang yang sangat besar untuk ekspansi di masa depan. Yang kedua, format alamat IPv6. Alamat IPv6 ditulis dengan 8 kelompok dari 4 digit hexadesimal dipisahkan oleh titik 2. Contohnya 2001.2 0DB8.2 85A3.2 0000.2 0000.2 8A2E.2 0370.2 7334. Untuk penyederhanaan 0 berturut-turut dapat disingkat menggunakan tanda 0.2 dua kali. Contohnya 2001.2 0DB8.2 85A3.2 dua kali 8A2E.2 0370.27334. Selanjutnya, keunggulan IPv6. Yang pertama, ruang alamat yang lebih besar dengan panjang 128 bit. IPv6 menawarkan jumlah alamat yang jauh lebih banyak dibandingkan IPv4. Yang kedua, konfigurasi otomatis. IPv6 mendukung autokonfigurasi stateless yang memungkinkan perangkat untuk secara otomatis mendapat alamat IP tanpa perlu server DHCP. Yang ketiga, keamanan yang ditingkatkan. IPv6 dirancang dengan IPsCC sebagai bagian integral yang memungkinkan komunikasi yang lebih aman. Yang keempat, efisiensi routing. IPv6 mengurangi ukuran tabel routing dan meningkatkan efisiensi jaringan. Yang kelima, tanpa NAT (Network Address Translation). Dengan ruang alamat yang luas, IPv6 menghilangkan kebutuhan untuk NAT yang sering digunakan dalam IPv4 untuk menghemat alamat. Selanjutnya, transisi dari IPv4 ke IPv6. Peralihan dari IPv4 ke IPv6 adalah proses bertahap karena infrastruktur internet yang ada sebagian besar masih menggunakan IPv4. Beberapa metode digunakan untuk mendukung transisi, seperti yang pertama, dual stack, menjalankan IPv4 dan IPv6 secara bersamaan pada perangkat jaringan. Yang kedua, tunneling, yaitu menggunakan jaringan IPv4 untuk mengirimkan paket IPv6. Yang ketiga, translasi, mengkonversi paket antara IPv4 dan IPv6. Selanjutnya, tantangan dalam implementasi IPv6. Yang pertama, kompatibilitas, yaitu beberapa perangkat lama mungkin tidak mendukung IPv6. Yang kedua, pengetahuan dan keterampilan, diperlukan pelatihan dan pengetahuan baru untuk mengelola jaringan IPv6. Yang ketiga, biaya implementasi, mengubah infrastruktur dan perangkat keras untuk mendukung IPv6 bisa mahal. Yang keenam, yang selanjutnya, contoh penggunaannya. IPv6 semakin banyak digunakan oleh ISP, penyedia layanan cloud dan organisasi besar. Banyak situs web besar seperti Google dan Facebook sudah mendukung IPv6. Kesimpulannya adalah IPv6 adalah evolusi penting dalam protokol internet, memberikan solusi jangka panjang untuk keterbatasan alamat IPv4 dan menawarkan peningkatan signifikan dalam hal efisiensi, keamanan, dan kemudahan konfigurasi. Meskipun tantangan ada, transisi ke IPv6 sangat penting untuk memastikan kelangsungan dan pertumbuhan internet di masa depan. Selanjutnya, saya akan membahas alat yang digunakan dalam file konfigurasi IPv6 addressing dan kegunaannya. File konfigurasi IPv6 address adalah
file yang digunakan dalam Cisco Packet Tracer untuk mensimulasikan konfigurasi alamat IPv6 pada perangkat jaringan. Berikut adalah beberapa alat yang biasanya digunakan dalam file tersebut. Yang pertama ada router, yaitu kegunaannya untuk mengarahkan lalu lintas jaringan antara berbagai subnet dan menghubungkan jaringan yang berbeda. Yang kedua ada switch, gunaannya untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan yang sama dan mengirimkan data ke perangkat tujuan yang tepat. Yang ketiga ada PC, personal computer, yaitu gunaannya untuk mensimulasikan perangkat penggunaan akhir dalam jaringan. Yang keempat server, gunanya dapat digunakan untuk menyediakan berbagai layanan jaringan seperti DHCP, V6, DNS, dan lain-lain. Yang kelima IPv6 ada stable, gunaannya menyediakan rincian tentang alamat IPv6 yang akan digunakan pada berbagai perangkat dan antarmuka dalam simulasi. Yang keenam command line interface atau CLI, digunakan untuk mengkonfigurasi perangkat jaringan seperti router dan switch. Yang ketujuh network topologi diagram, yaitu gunanya diagram topologi jaringan memberikan gambaran visual tentang bagaimana perangkat terhubung satu sama lain dalam simulasi. Yang ke-8 simulation panel, yaitu digunakan untuk menguji konfigurasi jaringan. Yang ke-9 IPv6 Network Discovery Protocol Tools, yang digunakan dalam IPv6 untuk menemukan perangkat tetangga di jaringan lokal, menentukan alamat link lokal, dan menemukan router. Yang ke-10 Ping and Tracer Tools, yang kegunaannya digunakan untuk menguji konektivitas dan jalur jaringan. Yang terakhir Wireshark adalah alat analisis protokol jaringan yang dapat digunakan untuk menangkap dan menganalisis lalu lintas jaringan. Baik, inilah yang saya jelaskan tentang materi pertemuan 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.